A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tribuners yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hajat kita yang paling besar selama menjalani hidup ini adalah menjadi orang yang mengerjakan semua perintah Allah dan berupaya dengan sekuatnya meninggalkan larangan-larangan Allah. Para ulama kita menyebutnya imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Energi inilah yang mau kita serap untuk menerjemahkan atau mengakselerasi dalam perjalanan hidup kita yang memang sudah Allah atur sampai umur berapa kita batasnya. Energinya ada dua. Yang pertama secara vertikal, yang kedua secara horizontal. Secara vertikal kita sering menyebutnya hablum minallah. Secara horizontal kita sering menyebutnya hablum minan nas. Nah, yang paling menarik adalah di bulan Ramadan ini kita harus pandai menerjemahkan amaliyah itu bukan hanya sekedar ritualitas, tapi juga amaliyah itu bicara di ruang-ruang filantropi. Berbagi itu konteksnya adalah kebutuhan kita bersama. Kebutuhan orang yang menerima dan sejatinya ada kebutuhan kita orang yang memberi. Jadi kita harus pandai melihat dan membangun paradigma berbagi di bulan Ramadan itu adalah energi yang tidak boleh ditinggalkan karena sensitivitasnya terjaga. Bayangkan ada orang yang sedang membutuhkan, berharap kepada Allah kiranya ada orang yang mau memudahkan urusannya, berbagi rezeki kepada dirinya, lalu kita hadir pula di sana untuk memudahkan urusannya. Kira-kira apa kontribusinya kepada diri kita? Jawabannya, kontribusinya kepada diri kita adalah kita dilatih atau melatih diri merasa sensitif pada masyarakat atau masalah masyarakat yang terjadi. Sensitivitas ini yang mahal karena kadang-kadang tingkat keakuan kita itu terlalu dominan ya. Saya mau ajak kita untuk membangun pemahaman ya, termasuk di Al-Baqarah itu kan Allah sebut man zallazi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Jadi kata Allah, siapa yang mau berbagi kepadaku, menghutangi aku, kata Allah, nanti kalau seandainya dia mau meminjamkan aku, kata Allah, qardon hasanan, yang pinjaman yang baik, maka aku akan menggantinya dengan ganti-ganti yang banyak. Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Bisa saja di situ dalam bentuk harta, bisa saja dalam bentuk kemudahan, bisa saja dalam bentuk hidup. Nah, maka oleh karena itu kata Allah, wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Tapi ingat, yang menyempitkan itu Allah, yang melapangkan itu Allah, dan hanya kepada Allah kita kembali. Sampai-sampai di ayat itu Allah nanya siapa yang mau kasih dia pinjam loh. Tanda bahwa manusia ini sifat dasarnya adalah kikir sekali, pelit sekali. Tingkat keakuan kita pada harta yang kita miliki mendominasi, sehingga kesulitan kita untuk berbagi itu menjadi tantangan tersendiri. Tribuners yang dirahmati Allah nih, saya kasih contoh ya, betapa bahwa memang tingkat kepemilikan dan keakuan kita tinggi sekali ya. Suatu hari seorang ayah baru pulang bekerja naik motor, terus dia berhenti di rumahnya, dia lihat anaknya sudah, yang masih kecil, sudah mandi, sudah rapi. Terus anaknya minta jajan, ayahnya kasih jajan 10.000. Tidak lama sebelum lagi anaknya pergi jajan, datang pula tukang paket yang muncul ke rumah kita. Lalu disebutkan harganya dan kelihatan uang ayahnya sudah nggak cukup atau uang besar yang tidak ada kembaliannya. Maka akhirnya mau tak mau ayahnya nanya lagi sama anaknya, uang yang dikasih tadi, dek pinjamlah dulu, nanti ayah ganti lagi uangnya. Bayangkan Tribuners, saya cuma mau katakan, begitu uang yang tadi ayahnya kasih ke anaknya 10.000 dipegang oleh anaknya 1 menit saja, anaknya sudah merasa memiliki uang itu,
Begitu ayahnya bilang pinjam, anaknya malah kasih warning, awas ayah nggak ganti ya. Nah, betapa memang suasana tingkat rasa kepemilikan kita itu terlalu dominan. Makanya salah satu amal yang leg spesialis ya, yang memang agak rumit melakukannya, rumit membangun aksesnya, itu adalah berbagi, bersedekah. Ya, bayangkan itu, kalau hari ini kita niat sodakoh, tapi kita delay itu sodakohnya sampai besok, bisa saja ada yang berkurang itu. Bisa jadi jumlahnya, bisa jadi suasana batinnya, bisa jadi keikhlasannya. Dan inilah PR kita terus-menerus menerjemahkan Ramadan 1 bulan penuh ini. Kalau bisa kita ini bukan hanya orang yang totalitas ritual saja yang hidup, tapi juga totalitas akselerasi atau amal sosial kita juga hidup. Apa yang menjadi energi? Ya, energi itu pertama pahala. Yang jelas itu bicara hal yang imateri. Bahwa orang yang beramal di bulan Ramadan dihitung kalau dia beramal yang wajib, dalam beberapa riwayat 100 kali lipat dihitung. Kalau dia mengamal yang sunnah, maka seumpama nilai dan energinya seperti mengerjakan yang wajib. Pertanyaannya, kita percaya nggak dengan ini? Harus percaya, karena memang keimanan itu menuntut kita untuk percaya, yakin pada hal-hal yang kadang-kadang secara materi tidak bisa terukur dengan sempurna. Sehat itu kadang-kadang probabilitasnya tinggi. Kita merasa 1 bulan ini makanan kita nggak beres, tapi alhamdulillah kita masih sehat. Ya, makanya itu disebut as-shadaqatu tufahul bala. Sedekah itu sebenarnya mencegah seseorang dari bala. Yang kedua, kita ini bekerja dengan tidak sempurna, tapi alhamdulillah rezeki yang kita dapat walaupun tidak sebanyak yang lalu-lalu misalnya, tapi Allah beri kesempurnaan harganya, kesesuaiannya. Ya, anak keturunan kita yang mungkin kadang-kadang saking repotnya kita bekerja, kita nggak bisa akses bagaimana sekolahnya, bagaimana aktivitasnya, tapi Allah jaga mereka tidak terkena musibah, sehat, tetap pekerjaannya baik, sekolahnya baik. Saya kira itu output yang secara duniawi harus kita yakini keberadaannya. Sehingga apapun nanti yang menjadi kesulitan, ya kalau kita bilang kekikiran kita yang masih merajalela, justru bisa dibantahkan dengan hal-hal yang imateri tadi, yang kita anggap bahwa tidak ada alat ukurnya, tapi ternyata terjaga dengan sempurna di diri kita. Trimuners yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya ini ikhtiar sebenarnya. Jadi di dalam Ali Imran 2 ayat 26-27 itu kan Allah sebutnya begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tu'lizul laila fin nahar wa tu'lizun nahara fil lail wa tuhrizul hayya minal maiti wa tuhrizul maita minal hayyi wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Saya mau ajak kita untuk mencoba menelaah ya. Karena kata Allah, katakanlah ya Muhammad, Allahumma malikal mulk, hanya Allah lah itu yang maha memiliki dari kepemilikan yang manusia punya. Berarti bicara absolutisme. Jadi kalau absolutisme itu kira-kira gini, kita bisa merancang, tapi Allah yang menentukan. Termasuklah rancangan-rancangan tentang hidup kita. Bayangkan kalau pelit itu menjadi background hidup kita, dan padahal bersedekah dan berbagi itu adalah perintah Allah, berarti kan kita secara tidak sengaja keluar dari maunya Allah. Dan hati-hati, Allah yang maha memiliki apapun. Kadang-kadang yang ditarik dari kita bukan jenis dari rezekinya, tapi kualitas rezekinya. Ya kalau mau dibilang ya sesuatu yang aturannya manfaat di kita malah sekarang sudah tidak terasa manfaat. Sesuatu yang harusnya masih berkontribusi kepada diri kita sudah tidak berkontribusi. Berapa banyak harta yang kita miliki, ya mungkin dulu waktu mencarinya kita sangat susah payah, tapi hasilnya justru tidak sempurna kepada diri kita. Nah, inilah PR-PR yang mau kita rajut ya, supaya kita ini jangan sampai terjebak pada kekesalan di masa mendatang. Ya, itu kalau istilah Islam itu kan muflis namanya. Muflis itu ya orang yang bangkrut. Siapa itu orang yang bangkrut? Orang yang mengumpulkan amal tapi seimbang pula dia dengan kelalaiannya, seimbang pula dengan dosanya, seimbang pula dengan kesalahannya. Oleh karena itu apa lagi kata Allah? Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya.
Allah bilang dia yang memiliki kerajaan yang itu, yang dia punya itu. Dia bisa beri kepada siapa yang mau. Dia bisa ambil lagi kerajaan itu. Dia bisa memuliakan orang, bisa menghinakan. Kenapa? Innaka ala kulli syai'in qadir. Karena yang maha menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah perkuat, tulizul laila fin nahar wa tulizun nahar fil lail. Allah bisa mengganti malam menjadi siang, siang menjadi malam, yang hidup menjadi mati, mati menjadi hidup. Nah, finishing dari ayat ini yang menarik. Allah sebut wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Aku bisa beri rezeki kepada siapapun yang aku mau, tidak pakai kausalitas, tidak pakai sebab akibat, tidak pakai proses. Allah bisa melakukan itu. Nah, pemirsa Tribuners, saya mau ajak kita, nah kalau begitunya logikanya, ini kan matematikanya sedekah ya, matematikanya barokah rezeki. Kalau kita punya harta 10, lalu kita keluarkan 3 di jalan yang hak, boleh saja dengan sedekah, infak ya, berbagi tadi karena pahalanya besar, maka sisa harta kita adalah 3 atau harta sebenar kita adalah 3. Kalau pakai matematika yang sempurna, 10 kurang 3 sama dengan 7. Tapi kalau pakai matematika sedekah, 10 kurang 3 sama dengan 3. Kenapa 3? Karena 7 yang bersisa kita habiskan untuk urusan dunia ini. Tapi 3 yang kita sedekahkan, yang kita awalnya merasa bahwa itu kita hilang harta, sebenarnya itu jadi nilai amal kita di sisi Allah. Jadi memang suasana kebatinan itu penting kita miliki, agar kita tidak terjebak dengan rasa capek pada kebaikan-kebaikan yang kita punya. Ingat ya, salah satu kerumitan kita menjalani hidup sebagai orang taat adalah kita ini merasa capek jadi orang baik, merasa capek berbuat baik, dan tidak betah menjalani kebaikan. Kenapa? Karena kita menganggap hasil dan feedbacknya tidak jelas. Jangan juga capek menjadi orang baik dan orang taat. Sebab kehidupan kita ini alat ukurnya bukan hanya tentang kepentingan kita, tapi juga kepentingan apa yang Allah perintahkan kepada kita dan apa yang Allah larang dalam perjalanan hidup kita. Tribuners yang dirahmati Allah, oleh karena itu ayo kita isi Ramadan ini dengan sebenar-benarnya. Ya, pastikan saja bahwa kita ini walaupun tidak maksimal bisa mengisi Ramadan ini dengan sempurna setelah kita kalkulasi, tapi setidaknya kita jangan jadi orang yang zong, orang yang apes, orang yang ngerasa bahwa mengerjakan Ramadan ini hanya interaksi-interaksi yang sangat simbolik. Kita terjebak dengan ritme yang habit, yang biasa, tapi suasana amaliyahnya nggak ada. Ya, berbuka iya, tapi kita puasa enggak, misalnya gitu ya. Kita banyak rezeki, tapi sedekahnya enggak, misalnya kira-kira gitu ya. Kita ikut war takjil misalnya, tapi kita tidak pernah menikmati sebenarnya bagaimana bersabar jadi orang berpuasa itu. Hati-hati ya. Ayo kita geser paradigma berpikir kita. Ramadan ini kita jadikan sebagai ruh. Pertama ritual, yang kedua ruh muamalah, berbagi. Dan ingat, di bulan Ramadan ini Allah besarkan pahala kepada siapapun yang mau berbagi, berinfak, bersedekah. Karena ingat, setelah kita wafat, maka pahala dan kebaikan itu pula lah yang menjadi sahabat sejati sampai kita di yaumil hisab nanti. Terima kasih, semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Sehat semua kita dan selalu dalam lindungan Allah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.